Baik sahabat desa, di video kali ini kita akan jalan-jalan berkunjung ke salah satu tokoh masyarakat di desa Demborcap ini yang orangnya ramah, tentunya intelektual tinggi, kemudian punya jabatan yang pasah posisinya. Mudah-mudahan lancar obrolan kita coba podcast di sana, belajar dulu. Jadi semua sahabat jangan di skip, kita paham kalau di skip ya. Tolong hilap, ditunggu subscribe, like, dan komennya. Pantengin terus Demborcap channel. Demborcap, wow. Kalian sini kemana? Ya terkait Kalau Kendari jelas ya, pemerintah yang mensubsidi itu dan kualitasnya pun bagus. generik ya. Kendari Kalau seperti herbal, seperti misalnya tanaman toga lah untuk masyarakat itu baiknya itu seperti apa? baik dah kalau itu paling tidak dia tidak mengandung bahan kimia, karena terus terang kalau bahan kimia pada saatnya nanti pasti akan timbulnya hal-hal yang akan mengganggu fungsi organ tubuh ini. Itu otomatis namanya bahan kimia itu pasti ada dampak. Nah, dulu mungkin setiap rumah ada tanaman toga itu karena memang proses obat-obat generik atau obatan pabrik itu belum banyaknya. Nah, hari ini mulai hampir diomongkan ya hanya 1-2. Nah, untuk Kita lihat memotivasi itu gimana? Kan sekarang ini sudah ada pergeseran, Ya. pergeseran karena semua selalu ingin instan. Karena dengan dia bisa mempunyai daya beli ke apotek, ke toko obat, kan instan, nggak perlu lagi meramu. Kalau dia pakai toga, pasti dia akan ada progres sendiri kan dia kerjakan kan. Ya. Kalau di peras ya, diparut dulu, ada yang nggak dipotong-potong dulu. Tapi kalau mereka sadarin, betulnya itu baik yang namanya obat-obat herbal itu. Karena kan dari zaman dulunya itu kan warisan nenek moyang kita. Ya. Yang otomatis kalau kita yang membuat, kita nggak akan mau memakai bahan-bahan kimia yang kita tidak tahu apa efek di kemudian hari kan. Apa seperti anak saya ini begitu juga itu Toga Alami ya. iya, toga. saya pakai instan, saya jujur, karena nggak tahan mau buatnya. Jadi katanya demam, Tapi bukan Padahal, persoalan saya punya apotek, bukan ya? sekalian juga promosi gitu. Kalian karena Iya. kalau dia demam ini pakai kunyit aja katanya orang tua bisa. Ya. Pakai apa? Tapi juga mungkin ada pergeseran juga ya. Kalau pakai herbal itu kuno, makanya lebih keren gitu. Rasaku masalah kuno atau tidak, orang kalau ukurnya manfaat. Iya. Cuman begitu berbicara manfaat pasti orang akan berpikir instan. Tapi tidak semua orang lah yang memang memahami manfaat tersebut. Tapi lebih cenderung lah ya, kalau Mas ini masih candu banget. Maaf Bu Bunga, coba ini podcast sama Pak. Selamat sore Pak, waktunya Pak. Kami ingin bertanya tentang mengenai toga di wilayah Demborcap ini. Sebagian warga itu masih terlihat sedikit yang memiliki toga ya Pak ya. Bentar. Ya memang dalam keadaan sekarang ini bisa kita lihat sendiri kan, memang hampir sekian banyak mulai terjadinya pergeseran antara pengetahuan masyarakat dengan pentingnya arti adanya tanaman toga di rumah. Karena sebetulnya harus kita ketahui juga, untuk mengantisipasi hal-hal atau kebutuhan terkait obat-obatan, sebetulnya lebih baik kita bisa memanfaatkan dari tanaman toga itu sendiri dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terpakai, itu lahan yang memang ada di halaman rumah kita.
Meksiko masih banyak ya Pak yang belum banyak nanam toga kayak itu ya. Kira-kira seperti itulah yang kita lihat sendiri kan, di rumah-rumah juga memang jarang lagi sekarang orang-orang menanam toga, karena memang apa dia belum tahu apa manfaat dari tanaman toga itu sendiri, ataupun apa lahan-lahan pekarangan yang tidak mencukupi untuk menanam toga itu. Cuman sebetulnya kalau mereka tahu besar manfaatnya dari toga itu, pasti mereka akan tanam. Tidak harus memakai pekarangan-pekarangan yang besar, karena bisa disiasati dengan memakai polybag. Tapi warga di sini masih ini apa namanya, banyak numpang kayak tetangga kayak itu ya Pak. Ini misalnya tetangganya ada dia berpikir minta aja kayak yang lain ahnya aja kayak Itulah, nanam gitu. itulah kultur kita orang timur ini, memang seperti itu, karena kita kan masih gimana ya, dalam ketimuran ini ramah tamah dan juga saling gotong royong dan saling berbagi antara tetangga itu masih terjadi. Masih saling Memang selagi tetangganya ada ya, selagi dia bisa minta ya pasti minta ya kan. kenapa enggak? Apalagi memang dia lagi butuh kan. Misal kepepet jadi tinggal minta ke samping. Iya pasti itu, cuman yang akan lebih baik lagi kalau punya kesadaran sendiri. Misalnya kalau jahe, kunyit ada di sebelahnya, kita nanam yang lain. Jadi saling melengkapi dan saling mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang masyarakat ataupun mereka butuhkan di saat urgen. Karena perlu diketahui juga sekarang nih salah satu pohon toga ya, toga ini mulai hilang dari masyarakat ini karena ada yang instan. Iya. Sekarang ini sudah Banyak banyak sekali yang orang-orang masyarakat ini yang instan. Karena apa? Karena sedang dia membutuhkan, begitu dia ada yang instan dengan yang masih butuh proses, pasti dia akan memilih jalan yang instan. Biar cepat lagi. Tapi sebetulnya yang instan ini kalau mereka sadarin juga kadang-kadang juga seperti obat-obatan ini kan mengandung kimia. Sedangkan kalau yang toga ini kan efek sampingnya nggak ada, dalam artian memang ini kan warisan dari nenek moyang kita. Selain dia herbal dan juga dia tidak menimbulkan efek samping yang masa depan akan timbul. Itu kira-kira. Obat ini kan banyak lah. Iya, di apotik, itu obat sekarang ini itu kan mengandung kimia itu. Nah itu instan. Dengan adanya instan itu akhirnya mereka cenderung kurang gimana ya? Kurang termotivasi untuk menanam tanaman-tanaman toga di pekarangan rumah dia sendiri. Padahal kadang karangannya luas ya Pak ya. Iya, perangkat desa atau dengan ibu PKK, ibu Kades kan. Hanya ini adanya juga yang saat ini masih ada tanaman toga di pekarangan rumahnya ataupun di pekarangan atau apa tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan. Kami kemarin sudah coba untuk nanam toga Pak di balai desa, masih dalam proses. Kira-kira sekitar 80% lah. Itu nanam beberapa toga, 30 jenis, 30 jenis toga. Biar masyarakat di sini kan tengok situ Pak. Iya. Biar kayak ada termotivasi lah istilahnya tuh Pak. Oh berarti itu bermanfaat juga untuk kami gitu nah. Walaupun nanam dikit-dikit kan Pak ya. Itu baik, bagus, tapi akan lebih bagus lagi karena kalau kita punya satker, satuan kerja, karena kita tanam itu perlu dirawat. Nah kalau kita punya satker, jadi kita bisa bikin sistem seed kan hari ini
Hari ini, siapa, hari besok ini siapa. ya Pak ya? Nah dengan dia dirawat kan mungkin pertumbuhan juga pasti akan Bakal lebih baik. bagus. Nah, dan warga masyarakat lain yang melihat pun Weh. akan termotivasi untuk menanamnya di rumah masing-masing. Ini lagi tentang sampah. Iya, seharusnya kita ngobrol biasa Pak. Bapak memang asli sini ya Pak? Enggak pendatang juga. Tapi udah lama di sini kan. Ya dibilang lama ya enggak, dibilang baru ya enggak. juga. Gitu. Iya pasti baru hancur mungkin ya. Ya Allah, ya udah gitu Pak. Ayo bawa. Kira-kira ya. Itu kelas berapa Pak? Nah, anak paling besar masih kecil, kebetulan masih kelas 3 SD. Ayo rum Pak mencari. Ayo rum kok. Padahal nak mencoba aku tadi. Coba terus. Coba kalau cewek Cewek 1, cowok 2. Nah, nunggu kok. Nunggunya kok. Tunggu anaknya ya. Iya. Dia nunggu cucunya.